Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Felisa Umanailo, NIM A1A2200113, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci tentang anatomi, fisiologi, dan sistem kardiovaskular. Mari kita simak video berikut. Oke baik, yang pertama jantung. Jantung bahasa latinnya cor atau dalam bahasa Inggris dikenal. Jadi jantung merupakan organ muskuler, artinya dia didominasi jaringan otot berongga dan bentuknya seperti piramid terbalik dan terletak dalam sebuah selaput yang dinamakan dengan perikardium. Lokasinya yaitu dalam mediastinum, yaitu sebuah rongga dalam kafum toraks yang terletak di luar paru-paru. Secara garis besar, ada mediastinum inferior dan mediastinum inferior. Mediastinum inferior dibagi lagi menjadi tiga, yaitu anterior, media, dan posterior. Jadi, jantung persisnya berada pada mediastinum inferior yang menyedia. Selanjutnya, untuk permukaan dan batas jantung, jadi teman-teman perlu tahu bahwa jantung ini juga berhadapan dengan struktur lain, diantaranya yang pertama yaitu ada basis cordis. Nah, untuk basis cordis, teman-teman bayangkan piramida yang tadi. Basis artinya dasar piramida. Tapi ingat, piramida terbalik, ada dasar, ada puncak juga dong. Biasanya disebut dengan apex cordis. Nah, sisi berlawanan dari basis cordis, sebagian basis cordis terbentuk dari atrium sinistra, atrium dextra, dan pembuluh-pembuluh darah. Permukaan selanjutnya yaitu fascia sternococcygealis. Sesuai namanya, jadi ini adalah bagian jantung yang menghadap ke daerah sternum. Di anterior, sebagian besar terdiri dari ventricle baik ekstra maupun sinistra, dan juga dari atrium dan auricula. Selanjutnya yaitu fascia diaphragmatica. Fascia diaphragmatica yaitu sisi yang menghadap ke diafragma. Nah, adapun diafragma yang menghadap langsung kepada jantung disebut dengan struktur yang dinamakan dengan centrum ventrum. Diafragma yang terakhir yaitu fascia pulmonalis, yaitu daerah jantung yang berhadapan langsung dengan paru-paru. Karena paru-paru ada dua, jadi di sini juga ada dua. Dan dari sini kita juga dapat membagi dua margo jantung, yaitu batas sisi kanan yang disebut dengan margo occultus dan sisanya yang lebih pendek disebut dengan margo abscutus di sebelah kiri. Oke baik, sekarang kita masuk ke ruang jantung. Ruang jantung tersusun oleh 4 ruang, di atas atrium sinistra dan dextra, dan 2 di bawahnya yaitu ventricle dextra dan sinistra. Sekarang merupakan sisa dari jaringan embryonik. Jadi atrium dextra yang disebut dengan sebagai landasan pertama kembali ke atrium, lapisan otot pada dinding atrium dapat disebut dengan musculus darah kotor atau karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah darah yang mengandung dari atrium dextra ini melalui vena cava perjalanannya dan dari ventricle dextra. Bawah satu lagi, nah, selamat datang dari ventricle dextra dibawa oleh sinus coronarius. Jadi selain itu, pada atrium yang juga terdapat struktur ventricle dextra, bahwa dari atrium tadi ke ruangan ini masuk melalui katup tridacus vidalis yang terdiri dari 3 kupis, yaitu kupis anterior, posterior, dan septalis yang berada di antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Di sini juga terdapat struktur yang namanya musculus pilaris yang ikut berperan penting dalam proses buka tutup katup. Jadi dia berhubungan dengan masing-masing kupis melalui struktur yang disebut dengan chordae tendinae. Biasalah diibaratkan bagi kalian yang pernah main layang-layang, kuspis itu layang-layangnya, chordae tendinae barangnya, dan yang atur mereka yaitu kitanya. Dalam hal ini musculus pilaris. Kalau tadi struktur dinding atrium disebut dengan musculus pectinati. Kalau pada ventrikel disebut dengan trabecula. Karena
Jadi beda-beda hati jangan asal kopas. Nah, edisi spesial di sini juga ada struktur yang disebut trabekula sektor marginal. Jadi ini adalah sebagai jalan pintas infus listrik biar lebih cepat menjangkau ke seluruh dinding ventrikal, kemudian melalui katup hormonal darah melanjutkan perjalanannya menuju organ paru-paru untuk melakukan pertukaran dari karbon dioksida menjadi. Nah, kemudian darah itu tiba ke jantung melalui atrium sinistra. Jadi di ruangan ini teman-teman dapat temukan waram dari vena-vena pulmonalis dextra maupun pulmonalis sinistra. Masing-masing ada superior dan ada inferior. Jadi totalnya ada 4 vena. Vena pulmonalis superior dextra, vena pulmonalis inferior dextra yang tak terlihat pada gambar, vena pulmonalis superior sinistra dan vena pulmonalis inferior sinistra sama seperti di atrium karena ada struktur yang disebut fossa ovalis dan dinding di dalamnya disebut dengan musculus pectinati, dan masing-masing atrium dilengkapi dengan struktur yang menyerupai daun telinga. Yang ini disebut dengan auricula atrium ori. Dengan auricula atrium ori, atrium sinistra dan diakan atrium dextra disebut dengan auricula atrium dextra. Selanjutnya menuju pos terakhir, yaitu disebut dengan ventrikal sinistra. Kita masuk pada ventrikal sinistra. Hadapan ventrikal sinistra yang kurang lebih sama dengan ventrikal dextra. Yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa lapisan otot ventrikal sinistra ini lebih tebal karena memang beban yang lebih berat harus membawa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventrikal dextra hanya ke depan paru-paru yang semala seperti hidup semakin berat, beban atau ujian yang dihadapi insya Allah akan membentuk pribadi yang lebih strong. Baja terkuat adalah yang di tempat terpanas. Oke, yang membedakannya juga adalah katup. Jadi tadi antara atrium dan ventrikal dextra yang memisahkannya adalah katup. Katup tricuspidalis yang memiliki 3 katup, sedangkan antara atrium sinistra dan ventrikal sinistra ini hanya ada 2 katup, sehingga namanya katup biscupidalis. Nama lainnya adalah katup mitral. Oke, bahas katup-katup ini. Overview 4 katup jantung yang kita bahas tingkat sebelumnya. Katup atrioventricular artinya antara atrium dan ventrikal adalah velvet atau katup tricuspidalis, dan di sini strada valva bicuspidalis atau mitralis, dan katup yang menuju ke paru-paru sesuai namanya saja disebut dengan valva truncipulmonalis atau katup tricuspidus. Nah, itulah hasil pembahasan materi dari anatomi, fisiologi, dan sistem kardiovaskuler. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.